Oke, jadi sekarang kita coba di DB kita itu ada satu tabel baru ya, namanya adalah book stocks. Data ini atau tabel ini kita akan jadikan sebagai tempat untuk menyimpan data book stock ya. Jadi kalau buku ini adalah informasi bukunya ya kan. Misalnya gini dah, di perpustakaan lu punya 3 buku yang namanya adalah social intelligence. Ya namanya social intelligence. Nah, 3 buku ini kita akan taruh di book stock ya, masing-masing satu dengan kodenya. Ya, di sini ada kode kan. Nah, kode. Jadi kode itu yang nanti kita taruh di sini gitu. Mungkin ada 5, 10, 100 bebas aja. Nah, jadi itu akan mempermudah kita untuk melihat kode ini atau buku ini sedang dipinjam oleh siapa, dipinjamnya kapan, statusnya apa, available kah, atau sedang dipinjam kah, kayak gitu. Oke? Jadi di book stock ini saya tambahkan di sini ya. Ini gue mau nambahin satu entity baru, namanya adalah book stock. Nah, gini ya. Nah, ini lalu di sini adalah entity. Lalu tabelnya adalah book stock. Sip. Lalu di sini ada ID, tapi namanya adalah kode. Nah, lalu private string apa lagi ya? Book ID ya harusnya. Book ID. Ini kolomnya adalah book ID. Lalu ada yang namanya adalah instant borrowed at. Nah, ini nullable ya. Jadi kalaupun nggak diisi nggak apa-apa, karena kan belum tentu kan buku itu dipinjam kan. Dipinjamnya kapan, lalu nama adalah borrowed B ya, siapa yang minjem ya kan. Kita harus tahu juga ini siapa lagi yang minjem. Tapi tenang aja, nanti setelah book stock ini kita akan tambahkan lagi satu table lagi, namanya adalah transaction atau jurnal. Tapi nanti aja ya. Ini kita fokus dulu ke sini, ada borrowed at, apa lagi nih? Status ya. Oke, status. Private ini kayaknya kita akan bikin enum ya, enum ya. Enum atau constant gini ya. Namanya adalah book stock status enum. Oke, jadi di sini ada available, lalu borrowed. Nah, gini aja ya. Jadi di sini ada yang namanya book stock status. Lalu di sini adalah enumerated, lalu enum type pakai yang string. Jadi nanti ini akan diotomatis dikonversi ke string ya. Bukan yang ordinal. Ordinal tuh 0, 1, 2, 3. Kalau yang string ini berarti dia ini available dan borrowed dijadiin string. Oke, lalu di sini gue bikin setter dan getternya semuanya ya. Oke, gampang banget ya. Lalu di mana lagi nih? Oh, di repository kita buat namanya adalah book stock ya. Book stock repository. Ah, gini. Benar gak teman-teman ya? Implementasi Panace repository lalu book stock kayak gini ya. Simple kan? As simple as that. Oke, lalu apa lagi nih? Kayaknya kita perlu nggak sih bikin ini? Bikin resource perlu ya. Kita akan bikin resource juga. Jadi book stock resource kayak gini. Oke. Di sini kita akan taruhin path-nya adalah book stock gini. Lalu role allowed-nya adalah admin kayak gini. Lalu kita akan inject 2 repository ya. Pertama adalah book repository itu sendiri. Lalu kita menginject namanya book stock repository. Nah, ini. Nah, jadi di sini tinggal kita buatkan 2 endpoint ya. Jadi nanti endpoint cuma 2 aja. Yang pertama adalah endpoint untuk create, yang kedua adalah endpoint untuk delete ya. Jadi sederhana itu. Public ini respond gini. Nah, ini create stock gini. Lalu di sini gue akan bikin DTO namanya adalah create book stock request ya. Jadi create book stock request. Nah, gini. Oke, lalu di sini ada apa aja, Bang? Ada not blank,
private string book ID ya. Lalu ada not empty dan namanya apa ya? Unik ya, unik element. Private list of string kode. Gini. Pakai S gak? Kodes ya. Oke. Lalu di getter setter tambahin aja dua-duanya ya kan. Aman ya kan, aman banget. Udah dia tinggal valid gini. Lalu create book stock request kayak gini. Nah, di sini yang pertama gue lakukan adalah book repository ini gue coba cari deleted add-nya is null and ID-nya ini ya. Jadi request get book ID. First result on item dan if not null ya. Lalu kita transform ke ini book kayak gini. Jadi di sini kita akan bikin setidaknya list kayak gini ya. Jadi list atau stream boleh ya, stream. Namanya adalah book stock kayak gini. Lalu stock segini kita ambil dari request.get kode. Lalu stream.map gini. V boleh, lalu v.get bentar. Kayak gini ya. Jadi kode kayak gini ya. Jadi ada di sini ada book stock gini, book stock. Lalu book stock ini kita ambil dari kode ini, lalu book ID-nya kita ambil dari book.getID ya, kayak gini. Oke, lalu tinggal kita return aja book stock kayak begini. Lalu tinggal kita persist aja, tapi sebelum itu kita taruhin panace with transaction. Nah, ini. Lalu book stock repository persist, lalu stock ini. Oke, on item. Lalu transform ini gini-gini aja. Kita nggak akan pakai ya. Lalu gini, ship build. Gampang ya. Bentar, ini kayaknya kurang satu. Ship. Gampang ya. Oke, create coba kita jalanin ya. Kita akan coba buka lewat Postman. Di sini coba kita buka http localhost ya, bookstock namanya dia. Bookstock ini, lalu taruh bearer token. Nah, ini token ini saya taruhnya di variable ya, jadi nanti environment variable kayak gini. Lalu di out kayak gini, coba send. Nah, ini saya juga bikin script ya, jadi nanti di Postman tuh ada caranya, tinggal ketika dapat responnya kita set token ini dapat dari respon ya. Jadi di sini otomatis keganti. Jadi ketika kita coba lagi udah langsung bisa gitu ya. Di sini ada post metodenya, lalu row ya, gini, lalu book ID itu not blank, lalu codes gini ya, itu not empty. Coba kalau send kan error harusnya ya. Nah, kayak gini. Oke, lalu ID-nya kita akan ambil dari buku ID yang di sini ya. Nah, ini. Oke. Kayak begini. Lalu misalnya IBN 001 gini, IBN 02. IBN apa tuh, Bang? Nggak tahu. Nggak salah aja yang ada di pikiran. Nah, sekarang dilihat nih, status ini dia null ya, harusnya diisi ya. Jadi bookstock ini secara default set status ini adalah bookstock available ya, karena dia baru dibuat ya, harusnya available kan. Nah, oke. Created, sekarang kita lihat di bookstock. Nah, ada ya sekarang. Jadi sekarang buku ini ada 2 stok. Oke, lalu selanjutnya kita akan bikin delete ya. Jadi di sini ada delete gini. Bentar, kok di precat delete. Nah, ini public uni respon. Nah, ini lalu delete stock. Nah, ini lalu kita akan taruh datanya di sini. Jadi nanti ada endpoint yang delete, kita akan taruh di query param namanya, kode kayak gini. Nah, gampang ya. Jadi query param ini misalnya kode, lalu list of string kode. Gampang banget ya. Kayak begini aja. Oke. Nah, lalu di sini tinggal kita coba cari ya, atau langsung aja di delete boleh. Jadi panace with transaction gini. Lalu book stock repository delete ya gini. Delete yang kodenya in gini. Kode. Lalu on item kayak biasa transform
ke gini, no content. Oke. Gampang ya. Jadi caranya di sini ada, coba saya simpan ya. Books delete gini. Kok books delete, harusnya books stock ya. Delete. Oke, di sini udah pakai mirror harusnya. Lalu, nah caranya adalah kita bisa pakai ini, dimasukkan ke sini. Lalu and kode lagi sama dengan 2. Jadi kalau misalnya mau masukin 2 gini caranya. Ya, jadi kalau lihat di param dia akan dua row gini ya. Coba send. Nah, dia langsung sukses. Kita lihat, nah kehapus ya. Jadi aman. Jadi kalau coba create lagi, harusnya udah ada lagi. Nah, udah ada lagi. Oke, sip. Nah, selanjutnya di sini kalau teman-teman lihat ya, di dalam book data, saya tuh pengen supaya book data ini itu juga mengembalikan data dari si stoknya. Jadi di sini saya pengen bikin stok data gitu ya. Stok data atau book stok data gini. Ini harusnya salah ya. A-nya kecil. A-nya kecil. Ini. Oke, lalu di sini ada list, bukan list ya, string kode, lalu private book stock status. Oke, lalu getter dan setter kayak gini. Nah, sip. Jadi di sini ada private list of, ini bukan dong, list of book stock data ya. Nah ini stok gini, sip. Jadi kita juga bikin getter dan setter untuk tadi ya, untuk yang stok. Oke. Lalu di dalam buku ini ya, kita akan buat relasi teman-teman ya. Jadi di dalam buku ini kita akan buat satu relasi. Jadi private list of book stock ya. Namanya adalah stocks gini. Tinggal kita bikin coba getter dan setter. Getter dan setter. Lalu di sini kita buat relasi yang namanya adalah one to many ya. Jadi ada satu buku yang memiliki banyak stok yang akan kita mapet dengan book ID. Nah, book ID apa? Book ID ini adalah yang ada di sini. Nah, ini book ID. Ya, kita akan cari berdasarkan book ID ini. Lalu di sini kita pengen path-nya ini bukan lazy ya, tapi eager ya. Nah, ini. Eager itu ketika dijalanin, dia langsung mencari datanya. Kalau lazy itu dia hanya mencari kalau dia sudah dipanggil. Itu bedanya ya. Oke, lalu di sini mana nih? Di resource ini saya pengen ngubah yang di bagian bukan yang ini nih, yang book harusnya ya. Nah di bagian sini saya tuh pengen ngubah kayak gini. Jadi ada list of book stock gini, stocks gini, lalu get stock. Saya pengen objek non null ya. Kalau stoknya non null, saya tuh pengen di book data ini saya set stock. Saya set dari stock ini, lalu stream.map stock ini, book stock kayak gini, book stock data harusnya ya, book stock data. Nah ini book stock data, new book stock data, book stock data. Kayak gini ya, gampang banget sebetulnya ya. Lalu set kode diambil dari stock.get kode. Lalu kayak gini, set status diambil dari stock get status. Lalu tinggal kita return aja book stock data. Gampang banget ya. Gampang banget, tulis, sip. Ya, gampang ya. Jadi ketika stok yang kita ambil, lalu kita cek null, lalu kita akan melakukan setting stok yang diambil dari stok ini kita map ke book stock data. Gampang banget ya. Lalu kita coba buka aplikasi bukunya, maksud gua adalah list of book. Coba send. Oke, kena token ya, berarti coba lagi tokennya. Coba lihat di sini. Nah, sekarang dapat ya, ada kode dan statusnya apa. Sip.